Oke, teman-teman semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. dan selamat datang atau selamat datang kembali. Nah, tergantung. Kalau yang newbie tadi selamat datang. Kalau yang veteran, ya berarti selamat datang kembali. Kali ini adalah the finale kalau kalau apa season TV series ini the finale ini adalah akhir ujung dari program digital stories yang disupport oleh enabling fund-nya British Council. Sebetulnya kita sudah melakukan berbagai webinar dan workshop berhubungan dengan digital stories sejak bulan Mei. Ada serangkaian webinar yang misinya sebetulnya equipping primary English teachers and educators with the skills and knowledge to effectively use digital stories in their classroom. Jadi kita ingin mengajak teman-teman, mungkin story sudah bukan hal yang asing, digital stories juga mungkin bukan hal yang asing. Jadi ingin menyemangati kembali, refreshing ourselves on how we can integrate, embed digital stories into our classroom. Ceritanya awalnya kita targetkan untuk guru SD ya Pak Jati ya. Ya, Hanya ternyata belum banyak. Saat ini ternyata guru bahasa Inggris SD itu makhluk langka. Betul nggak Pak Jati? makhluk langka dan sangat sulit dicari. Bergerilya berbulan-bulan, dapat apa ya? 33 mungkin waktu itu, lupa lagi, sekitar Ada sih itulah. sampai 100 ya, ada sampai 100 Ya, tapi ya berguguran di tengah jalan. Tapi ternyata banyak juga yang tertarik, walaupun bukan guru SD, teachers educators, para dosen, Bapak Ibu dosen yang ngajar English for Young Learners di kampusnya. Ada teman-teman guru juga yang mungkin tidak mengajar di SD, mengajar di SMP, Halo, eh, tapi itu Mbak, masih saya masuk ke di dalam depan. Young Learners ya, gitu. Kemudian ada juga apa ya para EYL dan teknologi antusias lah yang ingin ikut di sini gitu ya. Ada yang nanya lagi Digi ya, kita doakan saja Digi-Digi yang lainnya akan berlangsung. Oke, sedikit tentang program ini pastinya teman-teman sudah pernah lihat. Kalau yang bukan newbie, kita dulu diawali dengan sebuah webinar tentang unlocking the power of digital stories. Kemudian Ya, ada series ulang. of workshop, ada workshop-workshop yang kita laksanakan dari mulai adapting digital stories, bagaimana kita mengadaptasi cerita, kemudian bagaimana kita mendesain engaging primary school students with digital stories, gimana kita mendesain kegiatan pembelajaran yang engaging, yang bisa membuat siswa terlibat langsung, tidak hanya menjadi penonton dalam cerita gitu ya, tapi menjadi pelaku dalam cerita, sampai ke yang creatornya gitu ya, menjadi pembuat cerita. Kalau teman-teman ada yang belum pernah ikut, penasaran ingin tahu gimana caranya, tunggu sampai akhir webinar ini karena kita akan launching web page gitu ya, satu halaman website yang isinya adalah materi-materi ini yang sudah kita package ulang sehingga teman-teman bisa menonton ulang dan mempelajari ulang materi-materi ini. Nah, nanti ini akan saya tunjukkan, tapi hari ini karena hari istimewa, kita mengundang 3 orang guru. 3 orang guru spesial. Sebetulnya peserta dari program ini tuh banyak ya. Cuman banyak juga yang bukan guru. Jadi mohon maaf pada teman-teman setia yang ikut, tapi para dosen kita belum bisa menyediakan webinar khusus buat teman-teman karena ini targetnya buat guru-guru. Nah, kita punya 3 orang guru keren. Siapakah mereka? Saya mau panggil satu-satu. Yang pertama adalah Ibu Irma. Ibu Irma, ada di sanakah, Bu? Halo, selamat sore Hai. semuanya. Selamat sore, Iya, Bu Irma. Terima kasih nih sudah bersedia untuk direpotkan oleh kita. Harusnya sudah pulang, ini masih ada di sekolah. Masih ada di sekolah, stay untuk ikutan webinar ini. Bu Irma, boleh cerita sedikit dong, siapakah dirimu? oke. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Pritawati.
sekarang atau saat ini saya mengajar di bukan primary tapi secondary grade 7 sampai grade 10 Sekolah Unggulan Indonesia Tangerang. Jadi masuknya wilayah Banten ya kalau Tangerang. So, sedikit perkenalan hal yang unik. Katanya Bu Vinita suruh ngasih hal yang unik. Jadi saya cari-cari hal yang unik, ternyata saya senang makan tapi nggak interest masak gitu. Jadi senang makan tapi nggak suka masak. Love to eat but not cooking. Baik, itu aja perkenalannya Bu Vinita. Oke, terima kasih. Ini lucu juga ya. You love eating but you don't like cooking. Itu Ya, nanti tinggal tetanggaan sama Pak Jati karena Pak Jati itu senangnya cooking tapi nggak suka eating gitu. ya Jadi boleh enak Mas. jadi tetangga Pak Jati ya. Oke, thank you Bu Irma. Bu Irma ini dari Bogor, mengajarnya di secondary school, memang bukan SD tapi mengajar kelas 7 juga gitu ya. Jadi kita masih considered sebagai guru untuk young learners, masih unyu-unyu. Nah, sekarang kita masuk ke guru yang kedua, tapi sebelum sebelum saya panggil, saya akan play video dulu. Siapakah dia? Sebentar ya. Nah, ini dia. Inilah dia. Datangnya dari Surabaya. Oke, nah itu tadi guru kedua kita. Kita panggil sama-sama Pak Christian. Pak Christian, where are you? Ya, Masih sempat selamat nih. sore Bu Selamat Vinita. sore. Ya, apakah terdengar suaranya? Terdengar suaranya. Ya, oke, Nah, ini selamat juga sore. sama nih, kayaknya masih di sekolah nih. Background-nya kelihatan Iya, penuh glassboard. dengan Penuh dengan catatan rapat. tulisan. Oke, Oke, Pak Christian, saya boleh dong kenalan dulu sedikit. Siapakah dirimu? ya saya ngajar bahasa Inggris di SD Citahati Surabaya. Eh, tahun ini di kelas 2. Jadi tadi anak-anak kelas 2 yang saya ajar. Eh, saya kalau hobinya olahraga tapi juga suka kuliner. Jadi imbang gitu ya, yang dikeluarkan dan dimasukkan itu imbang gitu. Jadi habis olahraga kuliner gitu ya atau sebaliknya. Eh, mungkin sebelum kita mulai saya ada pantun pendek. Nah, sebelum acara dimulai, pastikan kuota Anda memadai agar silaturahmi tidak putus. Mari kita berbagi dengan tulus. Terima kasih. Cakep. Oke, cakep. Terima kasih. Oke, Pak Christian dari SD Citahati. Tadi kelihatan siswa-siswa lucunya itu kelas-kelas 2 ya, Pak ya? Iya, kelas 2 itu, Miss. Kelas 2. Oke, thank you. Nanti cerita-cerita juga ya, apakah pernah bermain-main dengan stories atau digital stories nih dengan anak-anak tersebut. Yang terakhir, kita panggil, ternyata saya salah tadi itu Bu Irma dari Tangerang, ini yang dari Bogor, Ibu Hidayati dari Bogor. Nah ini dia Bu Bu. Hidayati. Hai Bu, apa kabar? Hai, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ini masih di sekolah perkenalkan. juga? Yes. Ya, ternyata hari ini kita menahan 3 guru untuk stay di sekolah sampai sore. Oke, Bu Hidayati, boleh kenalan dong sedikit Bu Ami dipanggilnya, kita Oke, ingat. yes, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hidayati Utami, biasanya dipanggil Miss Ami kalau di sekolah. Saya guru bahasa Inggris di SD An-Nahal Islamic School Bogor, mengajar kelas 5 dan kelas 6.
anak-anak unyu-unyu gemesin ya. Unyu gemes ya. Gemesnya pengen nyubit kayaknya ya. Gemes, ya. Terus apa ya? Hobi saya anak rumahan yang suka jalan-jalan. Literally jalan-jalan. Yes. Oke, anak Thank rumahan you. yang suka jalan-jalan. Ya, Ini jadi gimana kalau saya ceritanya nggak ada ya? di rumah, berarti saya lagi berkeliaran entah di mana, Bu. Tapi kalau sedang Oke. tidak jalan-jalan, stay at home Berarti all the ada di time. rumah gitu. Yes. Oke, thank you. Kita punya satu tamu lagi, tamu istimewa kita, Pak Gumawang Jati. Apa kabar Pak Jati? Ya, tamu juga boleh ya. Iya, Baik-baik, kabar jadi sehat, tamu. sehat-sehat semua. Oke. Thank you sudah mengundang, oh, katanya tamu. Loh, kok begitu? Tamu tapi tuan rumah. Nah, teman-teman, pertanyaan pertama nih. Ini juga berlaku buat teman-teman yang ada di Zoom ini. Sudah pernahkah ikut sesi digital stories dan sesi mana yang pernah diikuti? Silakan teman-teman yang ada di Zoom boleh tulis di chat, tapi yang ada di sini boleh cerita. Sesi mana sih yang pernah diikutin dan apakah sesi itu membekas di hati atau tidak? Siapa yang mau duluan nih? Saya boleh, Bu. Oke, Bu Ami, silakan. Alhamdulillah, kebetulan saya dapat kesempatan 3 yang kebetulan waktu itu dapat pamflet dari seorang teman kan. Terus dan di situ tagline-nya itu for primary teacher ya, Bu ya. Nah, itu karena itu saya iseng lah, ya udah daftar lah karena jarang-jarang nih biasanya webinar atau workshop English itu untuk secondary ya kan, untuk high school. Jarang nih yang primary, akhirnya saya daftar, ikut 3-tiganya. Semua saya ikuti, tapi tidak terlalu maksimal deh kayaknya, Bu. Yang pertama masih stay di sekolah karena anak baru nih gitu kan. Stay sampai jam 5, jam 5 belum selesai nih. Turunlah ke lobby sambil lanjutin pulang. Yang kedua itu kayaknya saya udah nggak tahan ada di sekolah karena sudah waktunya pulang, akhirnya nge-zoom sambil di angkot. Kebetulan saya naik angkutan umum, lanjut lagi cari Indomaret terdekat, beli kopi, and then stay there until finish. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah juga ikut, itu juga kalau nggak salah di jalan pulang. Tapi alhamdulillah pas di rumah masih kebagian nih materinya Ibu, jadi masih bisa lihat. Dan saya kan tidak nyetir ya, jadi bisa sambil lihat handphone gitu. Oke, jadi 3 kali ikut di 3 tempat yang berbeda, di sekolah, Yes. di angkot, dan di Indomaret. Yang itu harus di-delete iklan. Oke, thank you. Pak Christian, ayo Pak Christian. Berapa kali? Jangan-jangan cuma 1 kali nih ikutnya. Saya ikut 3-tiganya sih, Bu, 3 Wih, kali. oke. Tapi yang berkesan itu yang buat flashcard itu sih. Jadi kita sekarang nggak perlu susah-susah ya, sudah ada barcode-nya juga, jadi lebih memudahkan, jadi bisa diakses begitu secara digital. Dan juga yang terkesan itu ternyata Canva ada template yang worksheet itu ya, yang matching waktu itu. Ya. Jadi sekarang tinggal modifikasinya lebih simple gitu, sudah ada template-nya gitu. Dan tadi kalau saya lihat tuh Pak Christian tuh ngajarnya bisa worksheet-nya ditempelin di layar gitu ya, terus mereka ngisi gitu. Itu juga ide yang bagus. Semi digital gitu ya, antara digital dan analog. Nah, ini di chat juga ada di Pak Jati yang jawab. Bu Eka pernah ikut yang Gangcraft, terus Ibu Heni pernah ikut yang storytelling. Nah, jadi selain workshop ada juga webinar di awal yang bahas tentang digital stories in general, dan juga ada sesi Meet the Experts yang bahas tentang genre pedagogy and storytelling. Terus ada Bu Suci pernah ikut sesi 1 yang Gangcraft, membuat adegan dan suara dari gambar monkey. Oke. Kalau nanti mau nonton lagi, kita bisa akses websitenya ya. Satu lagi Bu Irma. Bu Irma gimana Bu Irma? Rajin nih kayaknya Bu Irma. Kalau saya kebalikannya cerita dari Bu Ami ya, saya jadi pulang sekolah 3.30. Nah, sama juga, tapi saya mungkin agak kurang perjuangannya dengan Bu Ami. Saya lebih memilih pulang dengan hati yang senang dan tenang
Jadi saya mau pilih pulang saja, dan saya merasa aduh udah capek mau ikut webinar, menerima ilmu kayaknya belum siap gitu. Jadi saya pulang sampai ke rumah seperti biasa saja. Jadi saya adalah penunggu tim recording gitu. Jadi saya menunggu tim recording, mengintip di grup Telegram. Udah ada belum recordingnya? Oh belum ada. Tadi biasanya suka ada yang nanyain, sudah ada belum recordingnya? Oh belum ada juga. Itu saya nunggu dulu. Jadi hari Sabtu biasanya saya baru lihat recordingnya, dan biasanya oh begini. Karena kadang tidak sekali bisa ya, kayak bikin flashcard gitu. Kayak kemarin tuh bikin flashcard nggak bisa sekali. Ya nanti dicoba lagi harinya, tapi hari berbeda. Bisa Selasa, biasanya saya Selasa kalau Selasa Kamis saya coba lagi. Sampai yang terakhir buat yang craft itu juga mungkin 2-3 kali lah baru oh begini gitu. Jadi terima kasih sekali mempersiapkan recording. Oke, jadi ternyata ada tim live, ada tim recording gitu ya. Nah, ternyata Bu Irma ini masuk ke dalam tim recording, which is okay, bukan berarti kenapa-kenapa gitu ya. Kita bisa memilih kapan kita mau belajar. Tadi Bu Irma justru tahu, ini kayak saya nggak siap nih untuk belajar sekarang. Saya mendingan menggunakan hari Sabtu saya untuk nonton recordingnya daripada sore-sore udah kehabisan energi dan lain-lain. Oke, thank you untuk perkenalannya, dan sudah terbukti memang ini adalah teman-teman yang mengikuti kegiatan ini. Nah, sekarang saya mau lemparin mikrofonnya ke Pak Jati nih. Silakan Pak Jati dilanjutkan. Oke, thank you Vin, sudah dilemparin dengan mikrofon. Kita lanjutkan sekarang, mungkin berbagi-bagi ringan gitu ya tentang program ini. Jadi memang program ini itu diawali dengan unlocking the power of digital story awal dengan peserta yang lumayan banyak. Lalu diikuti dengan 3 workshop. Nah, dalam workshop ini memang kecil-kecil, agak-agak berat ringan gitu ya. Lalu ada interaksi-interaksi di luar itu dan seterusnya. Lalu ada, tadi sudah disebut, ada special guest waktu itu Ibu Ika dan Prof. Emi untuk expert. Ya, lalu sekarang kita kumpul-kumpul di sini. Nah, saya ingin tahu sedikit tentang pengalaman. Ya, saya mungkin mulai dari Ibu Ami saja deh. Ya, Bu Ami, untuk pengalaman yang workshop atau webinar dalam program ini yang menurut Ibu menarik sebagai guru SD itu yang mana, Bu? Oh, kalau saya sih waktu itu kebetulan yang bagian, sebenarnya kalau di sini kan enak ya, workshopnya itu emang Bu Vin itu menjelaskan cara-cara gimana kita pakai Canva, ya kan? Yang misalnya yang flashcard, nanti Ibu kan menjelaskan tuh gini. Terus kita juga ke bagian link nih untuk bikin sendiri. Jadi Ibu sudah menyiapkan tempat-tempat kosong di link Canva itu, jadi kita nyoba, jadi nggak cuma nontonin Ibu aja gitu, tapi juga otak-atik sendiri. Nah itu karena biasanya mungkin alhamdulillah kita semua sudah banyak yang pakai Canva, tapi hanya untuk kepentingan visual saja nih, biasa bikin flyer acara atau apa. Dan saya belum pernah sebelumnya masukin audio. Nah di situ saya baru tahu tuh ada yang namanya Vocaro, ya kan Bu, yang akhirnya kita masukin suara terus dikasih barcode. Canggih nih, anak-anak kita udah handphonenya udah berbarcode semua gitu kan. Jadi harusnya sih bisa dipakai kalau untuk misalnya di rumah atau apa. Terus juga beberapa hal, misalnya saya waktu itu juga tidak tahu cara pakai hyperlink, kebetulan kita masuk grup ya, itu ada yang bertanya kayak gitu sih Bu. Terus jadi bisa lihat juga nih teman-teman yang lain kerjaannya kayak apa, ih lucu, ih keren gitu kan. Ada yang lah template-nya sama nih ternyata, tapi isinya beda kayak gitu. Terus juga ada challenge-nya juga gitu. Jadi nggak stuck di situ, nggak cuma nonton aja nih, tapi juga kita bisa coba sendiri dan ada hadiahnya. Ya, ada PR-PR-nya gitu ya. Ada PR tapi juga ada reward-nya. Kebetulan saya dapat yang ini Pak, yang apa namanya notebook ya Bu. Terus ada temen yang lihat nih, ya aku mau juga dong ikutan. Terus tadi udah nyamperin Bu, aku mau ikutan kata dia gitu. Ya, oke, 2024 nanti ikutan, kita bikin acara lah. Siap, nanti diinfo. Mudah-mudahan ada orang yang besar.
Oke, jadi terima kasih. Jadi Telegram juga menarik gitu ya, bermanfaat juga. Ada yang bertanya, ada yang sharing di situ. Sebentar saya mute. Kok nggak bisa mute aku? Oke, jadi ada link Telegram, silahkan dipakai. Jadi nanti kalau mau bertanya boleh, pasti ada yang jawab gitu ya. Tidak harus saya yang jawab, lalu nanti ada teman yang tahu jawab. Digunakan saja seperlunya kira-kira. Jadi nggak usah sungkan-sungkan lah, santai di sana. Ya, terima kasih sharingnya Ibu Ami. Jadi sangat bermanfaat di bagian workshop dan bisa diterapkan untuk mengajar bahasa Inggris di level SD. Ya. Oke, masih tentang pengalaman, mungkin saya akan ke siapa ini, ke Ibu Irma lah. Bisa nggak Bu cerita bahwa ada nggak nih kesan yang membuat Ibu jadi ngajarnya sedikit berbeda gitu? Atau dapat ide apa gitu untuk bisa diterapkan di sekolah? Ada nggak Bu pengalaman-pengalaman yang lucu, menggemaskan gitu? Eh, Ya, ini baru terjadi mungkin dalam seminggu ini ya. Jadi saya kan ikut ITEL, biasanya konsumsinya untuk ilmu sendiri dulu gitu kan. Belum belum tahu nih di apply-nya di yang mana ya, di bagian mana untuk bahasa Inggris untuk SMP gitu kan. Jadi masih biasanya mengerjakan, dicoba buat save sendiri, buat pribadi dulu belajarnya. Nah kemarin itu saya ngajar SMP di sekolah saya pakai kurikulumnya Oxford AQA Curriculum. Jadi kami sudah belajar sekitar 5 chapters. Di salah satu chapter itu kami membahas tentang perspektif. Gitu. Ada bab mengenai perspektif. Jadi sebagai bridging, waktu itu saya tanyakan nih sebelum masuk ke materi, perspektif ini gimana gitu. Perspektif kamu mengenai murid A, murid B, murid C, sampai ke bagaimana nih perspektif kamu mengenai pelajaran bahasa Inggris. Kita pakai punya English language. Nah, setelah itu ada yang memberikan positif, tapi juga ada yang cukup berkesan buat saya karena salah satu murid berkata, oh, the lesson is boring gitu. Jadi itu menohok sekali. Cukup menohok karena saya pikir itu mengasihkan sekali buat saya ya. Buat saya itu mengasihkan sekali nih buku ini gitu. Karena setiap chapter cerita reading comprehension menurut saya bagus gitu. Tapi kemudian dengan adanya feedback dari murid itu saya kemudian refleksi. Karena akhirnya saya berpikir, oh iya ya mereka masih di grade 7. Saya sudah dewasa gitu. Jadi menurut saya mungkin ini seru tapi tidak buat anak-anak karena topiknya misalnya ada kita berbicara tentang slavery gitu kan, ada berbicara tentang backgroundnya sih tentang banjir tapi ternyata itu bagaimana hubungan suami istri yang istrinya sudah lama ninggalin rumahnya terus balik lagi gitu kan. Menurut saya itu oh iya itu kan topik-topik yang tidak ada di mereka di kehidupan mereka bagi anak kelas 7 gitu. Setelah itu ya mulai berpikirlah karena bagaimana nih supaya memitigasi dia bilang boring itu bisa jadi kan itu refleksi juga sebagai guru ya. Oh, berarti selama ini pengajaran saya mungkin monoton gitu-gitu aja gitu kan. Nah kemarin kita mencoba akhirnya saya berpikir bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dapat dari ITEL untuk diterapkan di pengajaran bahasa Inggris. Jadi saya kemarin mencoba workshop terakhir mengenai Gunecraft, Vocaloid, dan Canva, tapi tidak menggunakan ChatGPT. Jadi teks asli, saya menggunakan teks asli tanpa merubah, hanya sebagai bridging introduction saya hanya memberikan mengenalkan kembali karakter yang ada di cerita dan membawa mereka bagaimana nih karakter ini menurut kamu secara visual bagaimana sebelum masuk ke Gunecraft gitu. Sempat
bingung nih karena ada beberapa, kita udah selesai 5 chapter, ada ceritanya berbeda-beda, ada tentang horor. Tadinya saya berpikir oke, mungkin pakai horor tapi agak susah ya, agak susah lah menurut saya. Oke lah ini deh yang tentang slavery, karena menurut saya itu moral values-nya banyak sekali. Jadi saya pikir itu yang diambil, dan cukup di awal cukup agak lama, mereka mungkin bertanya-tanya kok biasanya nggak bridgingnya kok lama gitu masuk kamu, karena dia settingnya di Jamaika, jadi agak sedikit mundur dulu seperti ini Jamaika bla 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 bla, sampailah oke sekarang kita mau pakai agak yang sedikit berbeda supaya sedikit fun saya bilang gitu, tidak selalu boring bahasa Inggris ya. Masuklah ke materi Genecraft, dan ternyata mereka cukup kaget sendiri dengan setelah memasukkan deskripsi yang kita sudah bahas di awal dulu, kemudian begitu jadi, oh ternyata si karakter A kalau divisualisasikan begini ya gitu. Ada 4 karakter, si karakter B begini, tapi saya kurang pas dengan ceritanya. Ya boleh, saya bilang boleh dirubah deskripsinya, kembalikan lagi gitu. Jadi itu kemudian mereka sudah terbiasa dengan Canva, jadi saya tidak selalu sedikit kesulitan dengan Canva, hanya mungkin Vocal Room itu baru, jadi mereka sedikit wow juga dengan mendengarkan suara mereka sendiri ketika direkam gitu. Jadi overall sih menurut saya agak berhasil lah untuk tidak berkata boring lagi biasanya, karena setelah pelajaran saya itu pelajaran PI. Biasanya mereka selalu PI time, oke udah kalian bosan dengan kelas saya. Oke, saya bilang. Tapi kemarin itu, guys, it's 10:45, time for you to go upstairs for PE. No, we want to finish this. Karena kebetulan waktu kita cuma 2 period, hanya bisa menyelesaikan 2 karakter dari 4 yang kita coba. Kemarin saya berpikir, oh bisa kali selesai 4-4-nya, jadi agak idealis gitu. Oh ini ceritanya mereka bisa runut gitu. Ternyata enggak juga, saya cuma selesai 2 aja, tapi mereka berkeinginan untuk menyelesaikan. Karena saya takut sama guru PI, udah selesai nanti aja terus jadi gitu. Baik, itu cerita saya Mbak Jati. Oke, terima kasih Bu Irma, ceritanya yang keren. Jadi memang dari reading text yang boring saja begitu ya. Lalu ada spice up dengan Genecraft, spice up sedikit dengan suara, Vocal yang sangat ringan. Sekali lagi teknologinya simple, kreativitas gurunya itu yang dituntut ya. Jadi saya pikir itu contoh yang baik, bermain-main dengan bridging dan seterusnya. Ya, terima kasih Bu Irma. Mungkin kalau teman-teman di ruangan mau ikut berbagi boleh menggunakan chat box, silahkan ya. Pertanyaan saya untuk Pak Christian sekarang, itu ngajar yang anak kelas 2 unyu-unyu itu, bagian apa sih dari webinar kita yang bisa diterapkan di sana, Pak? Ya, bagian yang bisa diterapkan tentu saja flashcard ya, karena anak-anak kan suka banget dengan flashcard itu. Lalu juga tadi menarik yang untuk template dalam membuat worksheet itu juga mereka pasti suka. Mungkin saya boleh share screen ya, Pak. Ini yang sebenarnya Silakan. sudah pernah saya praktekkan waktu saat online itu, tapi saya kan belum kenal Vokeru. Jadi waktu online ini kita sudah mengassign tentang comic strip ini ke anak-anak gitu. Jadi mereka sebenarnya sudah membuat, jadi di comic strip ini mereka kerja satu project tapi nilainya 2, IT dan English. Tapi kita kan berbeda rubrik ya Pak. Yeah. Kalau di English we emphasize on the content like the grammar. Jadi kita grammarnya misalkan past tense dan juga element of the stories itu kita langsung bisa masukkan dalam project ini. Dan kita berikan satu contoh buku, mereka tinggal adjust saja, mereka edit dengan Canva, picture-nya, background-nya. Cuma saya tidak insert audio karena belum kenal dengan Vokeru waktu itu. Ini saya praktikkan selama 2 tahun sih Pak. Jadi ini yang 2020, ini yang 2021 with different stories ya.
bukunya saya ambil dari Monkey Pen website itu juga free sih. So you can download for free di Monkey Pen, itu juga banyak resource. Nah, kebetulan yang tahun ini tadi setelah dapat dari webinar, rangkaian webinar, kebetulan saya juga koordinator English, Mandarin, lalu IT, dan juga apa namanya guru art. Jadi saya mencoba di Mandarin, Pak. Jadi ini saya praktikkan di Mandarin. Nah, ini dia dari guru Mandarin. Praktik dengan barcode. Jadi ini belajar tentang color, Pak. Jadi webinar ini tidak hanya untuk English lesson juga, but integrate lesson ya, with different lesson subjects they can also apply. Jadi ini barcode. Jadi di mana anak-anak bisa mendengarkan juga review pelafalan dari gurunya. Kalau Mandarin ini kan lebih challenging karena ada nadanya ya, nggak seperti bahasa Inggris. Mereka lebih challenging juga. Ini untuk barcode dan ini untuk yang short story-nya. Untuk dari Mandarin lesson ini tentang binatang, pet, my pet ini itu. Jadi memang ini sangat berguna sekali, dan juga kalau di Canva kan bisa di save di cloud-nya itu ya Pak. Jadi nggak mudah hilang gitu. Jadi nggak mudah khawatir kalau ganti gadget, laptop atau sebagainya kan, selama emailnya nggak hilang kan tetap bisa gitu sih. Apalagi Canva kalau for education kan lebih menarik banget sekarang ya. Kebetulan kami juga sudah didaftarkan sekolah, jadi ya semuanya saya kira lebih mudah lah. Juga ini kan juga bandwidth-nya low juga ya, jadi sangat mudah untuk diaplikasikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Christian. Jadi sudah memberikan ide. Jadi tidak hanya untuk bahasa Inggris, mungkin teman-teman bisa menularkan ke bahasa Mandarin, ke bahasa yang lain, Perancis, bahasa Indonesia even, atau mungkin mata pelajaran yang lain, sejarah gitu ya. Social science saya pikir bisa lah. Ya dicoba saja, itu modalnya gampang, Canva, Vocal Room, mungkin satu Gengraph gitu, seperti yang barusan dituliskan di chat sama Ibu kita Kartini, Ibu Eka Wahyuningsih. Itu mungkin bisa diperkaya ke sana. Oke, jadi itu pengalaman-pengalaman. Semoga teman-teman yang lain yang mendengarkan nanti bisa terinspirasi. Stay tune karena kita akan menjelaskan nanti sedikit tentang launching web kita. Ya, kita lempar ke Vinita untuk ngomongin tentang komunitas dan seterusnya. Silakan, Vin. Oke, terima kasih. Senang dengar cerita-cerita dari teman-teman guru ini, walaupun memanfaatkannya beda-beda ya, tergantung dengan konteksnya, justru itu yang kita harapkan gitu. Jadi bukan kita memaksa apa teknologi yang kita berikan atau strategi mengajar yang kita berikan untuk diterapkan, tetapi justru teman-teman adjusting gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan konteks di sekolah, bahkan ada yang sudah menularkan kepada teman-teman yang lain. Nah, sekarang kita mau geser nih. Kita kan punya Telegram group. Teman-teman tergabung di Telegram group nggak? Enggak. Kalau Bu Irma pastinya masuk karena tadi bilang suka nungguin rekaman di Telegram group. Gimana dengan teman-teman yang ada di Zoom? Ini udah pada masuk Telegram group. Kalau kita bicara tentang Telegram group, ITEL itu punya beberapa Telegram group ya. Biasanya kita setiap kali ada program, kita buat Telegram group khusus untuk project itu. Tapi juga kita punya Telegram group besar, nanti mungkin Pak Jati bisa share kalau ada yang belum tergabung, Telegram group besarnya ITEL. Nah, ini yang saya mau bahas adalah Telegram group yang khusus buat guru-guru primary atau primary IYL entusias gitu ya. Mungkin bukan guru SD, tapi tertarik untuk pembelajaran untuk anak-anak usia dini. Sebentar, saya perlu men-silent dulu. Oke, nah menurut teman-teman
berada di grup itu ada gunanya apa enggak sih? Ada manfaatnya atau enggak sih? Mungkin dari siapa? Bu Ami mau cerita nggak, Bu Arni? Bu Ami. Ada dong Bu, pastinya. Karena kan nggak semua yang kayak saya bilang tadi kan, kita ikutin webinarnya, ada yang dari angkot, ada yang dari motor lah. Jadi nggak semua bisa kita dengar gitu. Jadi ketika ada temen, dan kebetulan saya tipikal orang yang agak pemalu. Jadi ya maksudnya saya lebih suka berbicara langsung gitu kalau bertanya. Nah, kadang saya tanya sama temen yang sudah sering pakai Canva, kalau masukin hyperlink gimana nih? Mau masukin ini nih gitu kan, karena kita bikin worksheet sendiri kan, dan ada listening section biar nggak ribet kan. Ya udah, PDF dibuka tinggal klik, dan saya belum dapat jawaban, alhamdulillah datanglah pertolongan, ada yang nanya di grup. Pak Bu, gimana ya buat masukin suara bla 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 bla, tapi waktu itu tidak menyebutkan tentang book terus. Nah, kebetulan terus Pak Jati bilang, oh insert hyperlink, terus Pak Jati kasih tahu bagaimananya, coba bisa. Dan itu jadinya seru di worksheet kita yang PDF itu, kita bisa tambahkan gambar Walkman, terus insert hyperlinknya, terus kebetulan mungkin ada link YouTube atau apa yang bisa buat jadi sources, itu tinggal masukin, kita klik, udah deh keluar di Chrome atau di Word kita gitu. Membantu sih Bu sejauh ini. Oke, jadi kadang-kadang nggak harus nanya, tapi nungguin orang yang lain yang nanya gitu ya. Kalau malu-malu tanya, rajin-rajin aja buka grupnya gitu. Ya, memang ya di grup itu kan gitu ya, ada yang silent reader gitu, tapi sebetulnya ikutan belajar juga gitu, ngintipin komen-komen yang lain, ada juga yang aktif, biasanya yang berisik ya saya sama Pak Jati gitu ya. Tapi ya itu, ada yang memang diam, bukan berarti nggak berkontribusi, bukan berarti nggak belajar, tapi you also get something from that. Kalau Bu Irma gimana, Bu Irma? Jelas sangat berguna sekali. Karena saya kan menunggu tim recording, itu yang pertama. Tapi yang kedua menurut saya justru sebelum menonton itu sendiri, sudah ada biasanya diskusi yang justru men-trigger saya, oh jadi mereka kemarin belajar apa ya? Mereka udah tanyanya ini gitu kan. Itu yang sangat sangat menjadi sesuatu yang precious gitu, keberadaan grup Telegram. Ternyata ada yang share ini dulu, ada yang share ini dulu. Saya belum nyambung belajar apa gitu kan mereka. Baru setelah hari Sabtu saya belajar, barulah oh ini mereka tanya ini. Jadi gitu. Jadi sudah agak nyambungnya memang agak lama. Jadi tahu diskusinya dulu, baru oh materinya tentang ini gitu. Jadi sangat-sangat berharga sekali grup Telegram itu. Terima kasih banyak. Oke, ya sih. Tapi berarti Pak Jati itu berhasil ya. Kita kan memang sengaja suka bikin grupnya berisik gitu. Jadi biar yang lagi nggak aktif di Telegram juga terganggu, dalam tanda kutip terganggu. Ini kok banyak yang posting di grup gitu. Terus penasaran. Ternyata ada yang nyangkut nih. Salah satunya Bu Irma yang jadi penasaran gara-gara kita posting-posting materi atau jawab-jawab di Telegram dan lain-lain gitu. Nanti habis ini saya mau nanya, kalau Telegram Group itu berlangsung terus, kira-kira harapannya apa sih? Pengennya ada kegiatan apa tuh di Telegram? Tapi nggak sekarang, boleh difikirkan. Saya mau pindah dulu ke Pak Christian nih. Gimana menurut Pak Christian? Fungsinya Telegram Group, atau ya kita bisa kerennya sih community of practice gitu ya, di mana yang belajar itu nggak cuma dari trainer ke guru, tapi antar guru seperti kata Bu Ami tadi juga bisa belajar. Kalau menurut Pak Christian gimana? Iya, itu seperti komunikasi dua arah, tapi kan jarak jauh. Jadi itu bisa menghubungkan semua ya, bisa sharing. Ada yang minta informasi apa itu, biasanya juga Pak Jati dan Bu Vinita langsung respon cepat itu, dan teman-teman yang lain juga saling melengkapi. Terutama yang saya rasakan waktu kemarin saat submit tugas itu kan pada heboh itu di grup. Jadi kayak mereminder gitu loh, mereminder diri sendiri. Oh ya, waktunya submit gitu. Tapi itu bukan jadi suatu beban sih, karena teman-teman yang lain juga semangat, kita pun jadi ikut semangat gitu. Dan juga banyak update
tentang webinar-webinar juga dari teman-teman maupun Pak Jati dan Bu Vinita sendiri, sehingga kita juga bisa terus diperlengkapi gitu, karena kan ini semuanya berkembang terus ya, terutama dalam teknologi maupun dalam banyak cara untuk menyampaikan pembelajaran bahasa Inggris, terutama bagi anak-anak SD begitu. Jadi kami merasa lebih diperlengkapi sih dengan grup Telegram ini. Terima kasih. Oke, Ya, terima kasih. mungkin harus Ya, Pak Jati. sedikit Mhm. cerewet di Telegram, tanya-tanya gitu. Kalau ditanya saya jawab, terus pura-pura belajar gitu kan. Soalnya kadang-kadang saya sendiri mikir kan, ini Telegramnya anteng aja, ini ada apa ya gitu kan. Mau posting sesuatu, aduh, jangan-jangan Pak Tua ini terlalu cerewet nantinya. Ya, lanjutin. Iya sih, ini kalau dilihat di grup itu ternyata banyak silent reader itu gitu ya, silent reader yang sebetulnya dalam tanda kutip nyedot informasi juga dari situ, tapi diam-diam, nggak apa-apa sih. Makanya kita buat Telegram, makanya kita juga tetap berusaha untuk berbagi, karena harapannya ya walaupun apa terlihat sepi, kalau terlalu ramai juga kan kadang-kadang mengganggu ya, annoying sebelum pada leave gitu ya. Lebih baik kita silent aja, tapi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang menarik untuk didiskusikan bisa didiskusikan. Tuh banyak yang ngaku, Bu Nurida juga silent reader. Nah, sebetulnya mungkin ini dari teman-teman di Zoom juga dan teman-teman yang ada di sini di layar, apa sih yang diharapkan kalau dari sebuah komunitas belajar itu gitu? Kalau kita bisa memperbaiki, meningkatkan, menambah aktivitas gitu, pengennya ada apa ya di Telegram itu? Apakah yang sekarang ada itu sudah cukup atau pengen di spice up, dibumbuin dengan apa? If you have any idea, you can share. Bisa share di chat, bisa share di Telegram group. Nah, nanti Telegramnya rame. Nah, good news untuk teman-teman guru SD saat ini MA English untuk SD sedang, MA itu apa Bu? Disusun untuk inisiasi oleh Puskurjar. Iya, betul. Jadi kita ceritanya sih mau mau curi start gitu ya Bu Ismi. Kalau Bu Ismi mau share sedikit nih tentang info ini, boleh loh Bu, unmute yourself and share a little bit. Ya, terima kasih Bu Vinita. Kebetulan saya juga sedang berproses di modul ajar, tapi yang di tingkat tingkat SMA, Bu Vinita dan Pak Jati serta teman-teman. Dan ini sudah berproses sejak bulan September sampai di Desember nanti dengan berbagai filter dari para penelaah dan juga dari UPI itu ada Pak Fajri dan Bu Istri apa ya sebagai fasilitatornya, sebagai penelaah juga. Dan kalau SD sepertinya nanti dengan Bu Adesti, jadi nanti teman bisa memanfaatkan melalui nantinya akan diposting di PMM, sehingga harapannya nanti teman-teman baik yang sudah sering membuka PMM maupun yang belum bisa memanfaatkan PMM ini untuk ya tambahan referensi. Pastinya kalau seperti Pak Christian dan Bu Ilma ini namanya sebagai sudah oke banget ya. Namun demikian yang seperti itu saya pikir juga perlu diintip-intip lah seperti itu Bu Vinita. Dan juga basisnya tapi ini berbasis MA-nya berbasis buku, sehingga berbasis buku tapi tidak menutup kemungkinan, bukan berbasis unit ya, berbasis buku materinya, namun di situ seperti saya misalnya akan menambahkan link-link dari British Council, dari yang saya dapat di ITEL, dan dari link-link yang trusted itulah, sehingga kita juga memberikan kadang-kadang karena teman-teman juga banyak yang mengambil dari internet itu kurang kurang diseleksi dulu, sehingga dengan memberikan link-link yang
sudah sangat trusted seperti itu, diharapkan teman-teman guru juga bisa memfasilitasi peserta didik yang semakin kritis untuk tidak salah. Karena di era sekarang ketika guru bahasa Inggris itu tidak mau untuk menjadi pembelajar, maka akan tersingkirkan, terutama teman-teman yang dari public school ya. Kalau dari nanti akan tenggelam dengan teman-teman yang dari sekolah-sekolah integrated yang luar biasa. Begitu Bu Vinita. Jadi Oke, terima kasih. nampaknya bahasa Inggris tahun depan kan sudah akan ini lagi, akan official Kembali ya. diberikan. Iya, setelah sebelumnya dibekukan dengan Ada terus alasan menghilang. Sekarang ya ada dengan lagi. alasan karakter peserta didik yang kurang selama ini ada pengaruhnya dengan bahasa Inggris diberikan di SD seperti itu, walaupun ini sangat asumtif sekali ya. Begitu. Terima kasih. Baik, Bu Ismi, terima kasih sekali untuk berbaginya dan ya senang sekali ya, berarti harapan kita pun akan segera terwujud. Kita yang sudah curi start ini membuat komunitas guru-guru SD dan juga ya IWL educators enthusiast gitu. Semoga nanti di tahun depan kita bisa bikin kegiatan-kegiatan lain yang menunjang, mendukung program-program dari pemerintah gitu. Jadi mungkin Bu Ismi juga bisa ini ya bergabung dan berkontribusi nih di Telegram grupnya. Nah, tadi Bu Ismi menyebutkan materi-materi British Council. Mungkin teman-teman yang bertiga ini ada yang mau share materi apa sih yang menurut teman-teman usable gitu ya, bisa dipakai, applicable untuk di konteks kelas. Ada nggak yang pernah mencoba menggunakan materi dari British Council di kelas? Silakan, siapa yang mau share? Saya Bu. Silakan. Kebetulan dari waktu pandemi ya, pandemi semua online kan, bahkan eskul pun online. Gitu kan. Dan betul kata Ibu Ismi tadi, kita butuh sources yang reliable kan gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus kebetulan cari di Google yang keluar British Council gitu, ya trusted dong kalau British Council tuh insya Allah. Nah waktu itu saya paling ingat pernah waktu lagi pandemi online begini, yang paling seru itu kalau di British Council itu materinya kita banyak short stories ya, itu dari yang kita tahu ya, dari zaman kita kecil tahu sampai yang kita nggak tahu, sampai ada apa Loch Ness ya, The Myth ya. Waktu itu saya ingat banget pertama kali itu saya pakai yang tentang marathon. Saya nggak tahu teman-teman mungkin coba buka masing-masing. Saya nggak bisa buka di sini, hujan, takut daun. Bogor biasa ya Bu Bapak ya. Jadi itu marathon gitu kan, cerita tentang the first marathon, why is it called as marathon, what happened there. Nah di situ saya tidak pakai worksheetnya, tapi waktu itu saya buat pertanyaan sendiri, karena kalau nggak salah nggak ada worksheetnya ya, dia malah buat discuss gitu. Terus saya angkat discuss lah, karena sebelumnya itu saya ikut webinar juga. Jadi di sana itu disebutkan, kalau kita ngajarin telling a story, misalnya reading atau listening, watching, itu ditanyakan relate to the kids. Jadi waktu itu saya bikin pertanyaan, abis nonton video si marathon itu, saya tanyakan, oke teman-teman, have you seen the video? Oke, what will you give to him after he finish running? Dan itu jawabannya ternyata seru. Buat saya sih seru ya, anak-anak SD. Maksudnya ini melatih critical thinking yang mereka juga gitu kan. Anak pertama nih, drinks. Why? They will be so thirsty, katanya gitu. Terus yang kedua udah ke-trigger nih, food, lapar miss, they will be hungry. Terus yang ketiga jawabannya adalah shoes. Why? Because he run for 40 something kilometers, kata dia gitu kan. Mungkin rusak, jadi aku mau kasih hadiah sepatu baru. Yang terakhir ini blow my mind. What is that? It's a car. Why? So he didn't have to run. Kayak gitu kan, jadi oh my god, ternyata anak-anak ketika dikasih trigger gitu kan, wah
cara berpikir mereka ternyata out of the box gitu kan. Itu tuh seru. Terus juga banyak sih di sana, ada juga waktu saya pernah pakai readingnya yang superheroes terus saya tanya what is your favorite hero, wah seru itu semua disebutin satu-satu, dan we can relate the heroes into our real heroes. Who is your favorite hero? Ada yang jawab Rasulullah, ada yang menyebutkan Jenderal Sudirman lah, siapa, pokoknya yang real gitu. Terus pokoknya di sana cerita banyak-banyak dan banyak, maksudnya bisa di-relate ke hidupnya anak-anak, dan itu cukup seru gitu. Dan beberapa juga sudah ada worksheet-nya, dan worksheet-nya pun tidak monoton nih, karena banyak juga yang meminta anak-anak untuk what about you? Please draw yours, kayak gitu-gitu. Jadi ada anak-anak yang mereka agak kesulitan dalam menulis, ternyata ketika suruh describe their thought through drawing, wow, detail gitu. What is this? Dia bisa ceritakan dengan segitu gamblangnya, segitu detail ya gitu sih. Listeningnya juga sih, kalau untuk di kelas reguler itu bisa, kalau nggak nemu di yang kids, bisa lari ke yang teens, itu masih masuk anak SD. Oke, wah ternyata excessive use, excessive user of Lumayan Bu, biar nggak pusing. British Council materials. Senang sekali mendengarnya. Ini nanti saya akan ceritakan juga ke teman-teman di British Council bahwa ada guru-guru yang memang sebetulnya banyak menggunakan. Terima kasih juga Bu Ismi udah sharing-sharing link-link yang kayaknya jadi favoritnya Bu Ismi ya untuk digunakan di kelas dan juga dalam proses menyusun modul ajar tadi. Yang lain Bu Irma atau Pak Christian ada yang mau share nih tentang resources dari British Council yang menurut teman-teman ini nih kayaknya yang saya sering pakai gitu. Silakan. Ya, kebetulan mungkin saya banyak juga menggunakan British Council sebelum ngajar di secondary, saya di primary setahun kemarin. Waktu pandemi sih sebenarnya 2020-an ya, 2020, 2021. Meskipun kita pakai buku dari Oxford, tapi itu udah dalam bentuk teks gitu kan. Tapi begitu kami ada materi poetry kalau nggak salah. Poetry buat anak-anak tuh lucu gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang apa sih, cerita apa ini kok masa begini gitu kan. Ada satu cerita, saya coba cari alternatif di British Council, itu ada cerita poetry itu buat anak-anak, judulnya Dark Wood. Itu saya putar untuk listening, sangat senang. Mereka menyenangkan sekali. Loh, saya pikir ini cerita tentang horor, tapi ternyata buat mereka iya horor tapi itu fun, kata dia mereka gitu. Sampai ada yang satu anak challenge saya, ayo kita saut-sautan yuk bikin baca ini, kata dia. Oke, ayo gitu kan. Terus karena kita masih online waktu itu, mungkin anak itu begitu terkesan ya, jadi di merge sama dia, antara saya dan dia, dan dikirim, akhirnya saya upload di Instagram. Itu mungkin salah satu pertama kali, oh ternyata teknologi, dalam hal ini belajar dua hal ya, teknologi benar-benar bisa menggabungkan, saya belum pernah ketemu dia gitu kan, tapi kita bertemu dalam satu puisi berjudul Dark Wood. Yang kedua juga pengajaran ini bisa juga jarak jauh, memang menyenangkan, tapi teks kadang memboringkan juga gitu. Kalau cuma lihat di buku terus baca buku, oh ternyata kalau ada visual walaupun cerita hantu buat anak ternyata fun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya juga banyak menggunakan untuk kelas, betul saya relawan belakangan ini untuk relawan disabilitas, mengajar bahasa Inggris untuk dewasa adult. Saya juga memberikan beberapa untuk materi bisnis English. Jadi beberapa materi dari British Council saya juga gunakan untuk kelas adult gitu. Jadi sangat-sangat berguna sekali websitenya. Oke, thank you Bu Irma. Nah, jadi kalau dari Bu Irma tadi kelihatannya sudah mulai bergeser, ada juga yang adult learners-nya tetap menggunakan materi-materi dari British Council. Kalau Pak Christian gimana nih Pak? Ya, jujur Bu, kalau untuk materi British Council itu saya selama dulu online itu saya suka ikut yang gamification webinar. Jadi saya setiap
Zoom dengan anak-anak itu selalu ada gamenya. Mulai dari dulu Bu Vinita pernah kasih learning apps ya, nggak salah, learning apps, word wall. Itu saya cobain semua Bu. Terus Genially, terus apa lagi? Bamboozle ya. Bamboozle nggak, kayaknya itu hanya overall aja ya. Dari siapa itu speakernya. Yang Terus dari British Council Gamification, apa? ya, Bu Grace kayaknya. ya itu saya lupa speakernya siapa Bu Grace ya. Terus pokoknya itu saya cobain. Jadi setiap apa meeting itu pasti gamenya ganti-ganti terus. Jadi saya sukanya waktu COVID itu dulu saya ikut yang gamification series itu saya ikuti terus. Jadi saya juga banyak game gitu ya untuk anak-anak. Nearpod juga itu juga saya ikutin. Jadi anak-anak pasti suka game. Kita aja yang sudah usia juga suka game kan. Jadi mereka sangat senang. Jadi sudah nggak ketemu teman. Jadi dengan ada game itu mereka juga bisa seperti engage dengan teman walaupun hanya dengan game saja gitu. Tapi kalau untuk webnya British Council biasanya saya gunakan untuk ini apa? Saya kan ada les di luar sekolah itu saya biasanya print out materialnya dari sana sih. Ya sama seperti yang Bu eh, Utami tadi share itu memang betul. Yang preteens itu juga masih bisa untuk eh, SD begitu. Makasih. Oke, thank you teman-teman untuk sharingnya. Dan juga yang di Zoom ini juga banyak yang mengakui menggunakan materi-materi dari British Council. Nah, di website kita nanti juga akan terintegrasi dengan beberapa website yang ada di British Council, tapi kita sudah sort gitu ya, kita sudah kurasi khusus untuk kebutuhan stories dan digital stories. Jadi nanti kalau masuk ke link itu mungkin nanti bisa explore hal-hal lain yang ada di British Council juga. Kayaknya saya mau melemparkan untuk sesi terakhir ke Pak Jati melihat masa depan seperti apa. Silakan Pak Jati. Aduh, melihat masa depan yang disuruh melihat masa depan orang tua, itu salah. Masa depan itu punya anak muda. Oke, ini kan kita sudah Pak Christian dan Bu Tami mewakili ya, dan sama Bu Irma sudah melihat ke depan. Tadi Pak Christian sebenarnya sudah menceritakan bercerita ke guru Mandarin, bercerita ke guru yang lain untuk menularkan lah kira-kira gitu. Ada rencana khusus apa Pak ke depan Pak Christian? Apakah ada sesuatu yang terpikirkan atau apa gitu? Siapa tahu kita bisa membantu gitu loh. Ke depan ya tentunya untuk integrated learning sih Pak. Jadi satu project itu seperti tadi yang saya lakukan saat online itu bisa diambil nilainya lebih dari satu guru. Jadi anak-anak itu tidak overload dengan tugas ya, tapi dengan tugas itu bisa digunakan untuk banyak mata pelajaran gitu sih Pak. Walaupun dengan rubrik yang berbeda. Lalu juga terus terang Mandarin memang sangat challenging di sekolah kami. Jadi kami harus menyediakan yang materi yang fun yang bisa cepat diserap dengan anak-anak begitu. Tapi Ya. tidak menutup kemungkinan juga untuk tadi science seperti ada teman waktu webinar itu ya ada sharing science itu juga sangat applicable sekali dengan Sanfa dan juga Fokker itu sih Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Christian. Kalau Ibu Irma ada rencana apa Bu untuk menularkan sesuatu kah atau apa? Oke, mungkin sedikit sharing lagi kemarin waktu kita eksekusi integrated, ada satu anak yang laptopnya tidak bisa login ke Gamecraft. Padahal itu sudah sesuai perintahnya gitu kan, pakai email apa segala macam. Tapi dia tetap nggak bisa gitu kan. Nah, saya juga kan keterbatasan dengan seteknologi itu. Kenapa nggak bisa-bisa? Yang lainnya udah bisa gitu kan. Yang lainnya udah mulai lihat-lihat gambar, pilih-pilih gambar. Dia masih aja dikit. Ya udah saya bilang kamu panggil dulu lah guru ICT. Suruh benerin ini saya nggak ngerti juga. Nggak bisa-bisa nanti kamu ketinggalan ini panggil lah guru ICT. Begitu guru ICT-nya datang melihat infokus saya lagi terpampang, lagi gambarnya Joshua waktu itu gambar salah satu karakter, terus dia tanya ini pelajaran apa Miss? English. Terus ini buat apa? Oh,
kita pakai apa ini ya aplikasinya? Oh, jangan di guru ICT belum tahu kalau agak sombong nih gitu. Oh, kita pakai Gencraft, Pak. Oh, terus dia bilang, tapi ini tolongin dulu, Pak. Dia nggak bisa login ke Gencraft-nya. Jadi dia mungkin kebetulan mungkin dia mau tanya banyak, tapi karena keterbatasan waktu nanti kita ngobrol lagi setelah the class over, saya bilang gitu. Nah, setelah kelasnya selesai dia memang tanya banyak sih, itu apa, aplikasinya apa, terus dipakainya buat apa saja gitu. Jadi saya sedikit menerangkan begini. Mungkin juga bisa Pak Ferry pakai buat kelas ICT, pasti menurut saya sangat nyambung sekali gitu dengan ICT gitu kan. Nah, di sekolah kami juga ada kelas Mandarin. Mungkin saya juga akan mengenalkan ke guru Mandarin karena Pak Christian sudah berpengalaman dengan itu ya, tapi di sekolah kami ada Mandarin juga, tapi masih belum saya menggunakan integrated menginspirasi untuk menularkan Masih mentah mama buah. guru ICT sendiri gitu. Udah dong. Ya, oke. Terima kasih Ibu Irma untuk sharingnya. Jadi ke depan, nah pertanyaan yang paling sulit terakhir akan saya kasihkan ke Bu Utami kayaknya. Karena yang ikutan belakangan, itu kan kalau Pak Christian itu ngikutin Aiton sudah lama gitu, Bu Irma itu ngintip-ngintipnya sudah lama. Sekarang yang paling newbie lah Di ospek dikerjain ya, Pak. di ospek. Kalau Bu Ami harus memberi nasihat ke guru lain Oh my God. ya tentang program kita ini, nasihatnya apa Bu kira-kira Bu? Ini kan tentang stories ya. Kita belajar bahasa melalui stories gitu. Nah, dalam stories itu kita bisa angkat banyak hal. Karena kemarin kebetulan saya punya siswa berkebutuhan juga kan. Dia berkesusahan dalam menulis. Nah, harapannya sih ke depannya kita nih sebagai guru, apalagi di sekolah-sekolah inklusif itu bisa membantu mereka dengan menggunakan ini nih yang sudah di-share di sini kayak Canva. Terus karena kemarin saya sempat share sama Bu Vinita ya. Bu, saya bikin cerita nih sama anak saya. Boleh saya share? Semoga bisa. Boleh, silakan dicoba. Silakan. Harapannya sih dengan adanya ini nih komunitas di sini kita bisa membantu mereka nih anak-anak yang berkebutuhan, karena ternyata kalau kita gali banyak dari mereka IT-nya jago gitu, dan banyak dari mereka ternyata imajinasinya jalan, sangat jalan, justru malah lebih fresh dari kita. Kemarin saya coba, saya ketik cerita dia bercerita, saya ketik, kemudian dia pilih sendiri latarnya, dia pilih sendiri karakternya, terus saya bilang sama Bu Vin, tapi nggak ada suaranya Bu. Oh iya, lupa kalau pernah diceritakan tentang Pokero. Nah, kemungkinan saya berharap ini bisa jadi solusi nih untuk kita guru yang sekolah yang inklusif. Jadi tidak selalu harus menulis. Maksudnya bukan tidak harus menulis ya, mungkin dengan di-trigger dengan kerjaan dia sendiri, hasil karya dia sendiri, siapa tahu dia lebih lebih antusias untuk belajar menulis dan membaca. Karena ketika saya bertanya dengan gurunya, ini dia Kayaknya tertendang. Ketendang karena loading sharing screen. Tidak apa-apa, kita tunggu nanti Ibu. Tapi intinya bahwa sepertinya yang saya tangkap dengan menambahkan suara, elemen suara itu lalu pembelajaran tetap terjadi tanpa untuk anak-anak yang kesulitan menulis kayaknya gitu. Betul nggak, Bu? Atau Ya, itu untuk anak-anak yang kesulitan menulis, jadi dia bisa mengekspresikan, tapi mungkin karena berkebutuhan khusus tadi ya, tapi dia nggak ngetik dan lain-lain. Jadi kalau tidak salah saya dengar ceritanya, Bu Ami ini berkolaborasi dengan si anak, membuat cerita bersama-sama gitu. Sebetulnya ini ya bisa untuk yang berkebutuhan khusus, tapi juga bisa untuk
semuanya gitu ya. Kolaborasinya bisa antara guru dengan siswa, tapi juga siswa dengan siswa. Saya yang ngetik ya, saya yang rekam suara, saya yang bikin gambar dan lain-lain. Dan itu bisa terjadi membuat cerita bersama-sama gitu. Ya, oke. Sepertinya itu sambil menunggu Bu Ami, tapi mungkin kita mulai dengan ini sharing website. Jadi di dalam website yang ke depan kita akan sharing, Bapak Ibu, websitenya sederhana sekali. Kita mencoba bite size, ditonton 5 menit terus bisa ngerjain apa, sambil masak lah kira-kira gitu. Kita mencoba meramu MOOC dengan gaya yang sedikit berbeda. Kecil banget, one page, terus bisa dicicil sana sini. Tapi kami berharap bisa dimanfaatkan dan mohon kritiknya. Ya, kritik nanti disampaikan lewat lewat Telegram atau apa, Pak atau Bu Vin ini kurang begini, Bu Vin ini asik kalau dikasih begitu dan seterusnya. Jadi ini percobaan kami melakukan webinar-webinar, terus habis itu kita coba cam menjadi hal yang pendek-pendek, kecil-kecil, tapi moga-moga bisa ditonton dari Indomaret, bisa ditonton dari angkot gitu kan, bisa didengerin sambil naik motor gitu. Jadi kita mencoba untuk kira-kira ke arah sana lah ya. Tanpa berpanjang lebar, Pak Tua ini kalau ngomong tidak ada titik komanya, saya lempar ke Vin. Nggak apa-apa Pak, titik koma itu tidak perlu. Jadi kita launch sekarang, semoga Bu Ami bisa kembali lagi ya. Kita launch sekarang websitenya, website yang sederhana, dengan misi dan semangat bahwa kalau teman-teman menonton recording dari webinar itu mungkin rasanya beda karena di situ ada interaksi, harus nungguin yang lagi bikin Gencraft dan lain-lain. Nah, yang ini kita package ulang sehingga teman-teman bisa belajar sendiri. Nah, udah disiapin gong sama Bu Eka nih. Silakan Bu Eka, gongnya dibunyikan. Oke, ini dia websitenya. Nanti kita share linknya ya di grup dan di chat. Jadi di sini sebetulnya karena ini under the program of Teacher Educator Enabling Fund, jadi kita kasih penjelasan dulu programnya ini tentang apa. Terus kalau Bapak Ibu masuk ke sini, kalau yang belum masuk ke Telegram group bisa join the community, tinggal klik ini. Dan saya juga berharap Bapak Ibu untuk check-in, self check-in di sini, supaya kita juga bisa tahu siapa aja sih yang udah nonton masuk ke website ini gitu. Ini baru 2 orang yang masuk di sini, ada saya dari Bandung dan ada Pak Christian dari Surabaya. Nah, teman-teman kalau nanti masuk website silakan diklik check-in-nya. Kemudian klik ini ya, tanda tambah dan boleh di search misalnya dari mana? Jember. Nah, Jember. Terus nanti silahkan tulis nama, boleh pasang foto, dan lain-lain gitu ya, main-main dengan Padletnya, sehingga nanti kita tahu siapa saja sih yang sudah berkunjung di sini. Teman-teman juga boleh share ke mahasiswanya, ke teman di guru PPG, dan lain-lain. Oke, isinya apa sih? Nah, di sini saya jelaskan tentang bagaimana menggunakan websitenya. Websitenya terdiri dari 3 siklus. Yang pertama adalah explain, jadi tontonlah videonya. Kemudian explore, silahkan eksplorasi website-website yang kita perkenalkan, ada teknologi yang kita kenalin, silahkan dicoba. Kemudian eksperimen gitu. Nah, di bagian ini kita baru punya 2 topik, tapi akan bertambah ke topik yang ketiga. Topik yang pertama tentang unlocking the power of digital stories. Nanti teman-teman akan nonton video-video pendek yang kali ini nggak harus duduk 1 jam, 1,5 jam. Jadi 5 menit, 10 menit dapat ide tentang the power of story itu apa, di mana cari digital story resources, slide presentasinya juga bisa di-download, kemudian ada designing engaging story activities. Juga ada link-link yang bisa teman-teman akses, link yang kita sebutkan di video-video ini bisa teman-teman akses untuk eksplorasi. Jadi explain, tonton dulu, explore, and experiment di sini. Topik yang kedua ada tentang adapting
digital stories. Nah, ini juga ada secara umum penjelasan prinsipal dari adapting digital stories itu apa, kenapa sih kita harus mengadapt. Lalu saya kasih satu cerita, contoh cerita Miko the Monkey, my favorite story. Kemudian kita akan coba-coba gimana caranya kalau ceritanya terlalu panjang, mau disimplify, tonton video ini. Mau di-recreate, tonton video yang ini. Mau kasih visual, tadi banyak yang bilang Gencraft, tapi kalau ada yang belum tahu Gencraft itu apa, silahkan tonton yang ini. Ada banyak yang bahas tentang Vokeru, tapi kalau belum tahu gimana caranya masukin Vokeru, silahkan tonton Adding Audio. Kemudian di sini juga ada link-link yang bisa teman-teman coba, itu Gencraft dan Vokeru, juga ada beberapa bacaan untuk teman-teman. Yang ketiga masih coming soon, engaging students with digital stories. Nanti teman-teman di sini akan diajarin cara bikin flashcard with audio, flashcard with QR code dan lain-lain. Tapi silahkan nanti di grup kalau udah mau request baru saya upload. Kalau nggak ada yang request nggak akan saya upload nih bagian yang ini. Mau ini cek ombak, ada yang nonton apa enggak gitu ya. Nanti selanjutnya masih ada satu topik lagi. Nah, di bawah ini ada our past webinars. Our past webinar, kalau mau nonton webinar-webinar yang berhubungan dengan digital stories, ada di sini semuanya. Materinya sebetulnya sama dengan di atas, yang ini ditampilkan dalam bentuk live, yang di atas ditampilkan untuk self-access gitu ya, bisa ditonton kapanpun. Terus, nah teman-teman kalau udah nyobain bikin audio story dan lain-lain, bisa juga posting di sini. Jadi bisa share hasil kreasinya. Di sini ada hasil kreasinya Pak Christian, Ibu Ami, nanti ada Bu Irma juga akan kita posting di sini gitu ya. Tapi teman-teman bisa self posting, tinggal klik tambah, nanti tinggal di-upload linknya dari Canva dan lain-lain. Silahkan bisa self posting. Jadi ini akan jadi repository, tempat ngumpul, tempat nongkrong sambil ngopi guru-guru SD dan antusias untuk mengumpulkan karya-karyanya, bisa dilihat sama orang lain, jadi inspirasi untuk yang lain gitu. Linknya apa? Udah pada penasaran linknya apa? Nih saya kasih linknya. Silakan di save, di bookmark, jangan lupa check in ya. Di save, di bookmark, di share ke teman-teman yang kira-kira relevan gitu ya untuk mengakses ini gitu. Ya begitu tadi launchingnya, sederhana tapi semoga bermanfaat. Kita sengaja bikin yang sederhana di satu halaman aja ya Pak Jati ya. Kalau kita bikinnya di Google Class itu kan harus di manage, tidak self access, nanti ada due date-nya dan lain-lain. Kalau ini free, bebas, voluntarily belajarnya, no punishment, tapi mungkin suatu kali kita bisa kasih hadiah-hadiah kecil untuk teman-teman yang posting video atau posting Canva di Padlet-nya gitu. Pak Jati mau bilang apa nih tentang website ini? Tidak bilang apa-apa sih, tadi sudah kecil Dihabisin saja, ya? sederhana saja. Nanti ditunggulah aktivitasnya, jadi bisa posting apa saja. Instead of posting di di Facebook, itu bisa juga posting di sini lah. Saya membuat ini sama anak-anak, atau saya cerita ini dan seterusnya dan seterusnya. Ngomporin ke Ustadz Ais. Yo, GGJ, selesai PKKM, Sebentar. mana sih MTS, betul. Ya, oke. Kayaknya itu aja sih tentang websitenya. Kalau ada masukan, sekali lagi jangan sungkan untuk memberikan masukan lewat Telegram. Ya, masukan akan bermanfaat bagi kami. Jadi kami berusaha sebisa mungkin. Jadi nanti kritiknya, Pak, penjelasannya yang 5 menit kurang greget atau kurang apa gitu. Jadi itu karena videonya pendek-pendek banget, dan ini baru kita coba yang pertama sebetulnya untuk memberikan satu principles with examples in 5 minutes, tidak mudah juga gitu. Tapi ya saya coba, silakanlah dikomentarin, nanti baru kami perbaiki. Kira-kira gitu. Ya, jadi connected ya antara website ini dengan Telegram. Kalau mau nanya, mau protes, mau komentar, mau narsis, itu boleh dihubungkan di Telegram gitu ya. Kalau mau ikut belajar bisa di sini. Terima kasih buat apresiasinya dari teman-teman semua. Semoga ini juga bisa, yaitu tadi bermanfaat, bisa di-share. Sebetulnya awalnya idenya adalah
karena ada beberapa teman dosen yang bilang ini materinya mau saya pakai buat mata kuliah English for Young Learners semester depan gitu ya. Jadi saya pikir, oh gimana kalau kita bikin yang lebih self-paced, enak ditonton, jadi mungkin bisa di-share juga sama mahasiswa-mahasiswanya. Begitu, Bu Utami udah kembali. Are you back, Bu Utami? Ya, sepertinya. Ya, ya tadi karena kayaknya karena share screen terus jadinya agak terpotong gitu. Iya, That's okay. sorry. Tidak apa-apa. Terima kasih semuanya. Sebetulnya hari ini saya sama Pak Jati nggak terlalu pede bahwa akan ada teman-teman yang hadir untuk acara hari ini nih gitu ya, karena mungkin udah bosen dengerin digital stories terus berbulan-bulan kami membahas hal yang sama over and over again. Thank you so much buat 47 orang termasuk kita yang hadir. Kayaknya yang sudah masuk nggak keluar gitu ya, nggak pergi. Terima kasih banyak Bu Eka yang selalu ngikut, Pak Yudi yang sudah beberapa kali ikut program kami, tidak cuma yang digital story. Bu Ismi saya juga hafal namanya walaupun baru sekali ini nih mendengar suaranya, sering terlihat di di webinar-webinar kami dan lain-lain. Ada Bu Siti. It's good to know that you are here. We are getting connected and keep in touch. Begitu. Pak Jati, Ya. closing statement-nya dari Pak Jati ya. Ada sertifikat nggak sih? Ada sertifikat. Oh, lupa kan? Lupa Oh. keasikan. Maaf, Yang- maaf. Yang tua ingat. Ya, itulah gunanya Pak opa-opa. tua. Nah, Siap. mana itu tadi sertifikatnya? Sudah disiapkan, monggo. Nah. Ini sertifikatnya, saya copy linknya dulu sebentar ya. Let me copy the link. Ya. Mahasiswa pasca Unpar hadir. Tadi lihat Ibu Herniwati, Herniwati ya. Tapi udah lulus kayaknya. Silakan diisi dulu formnya. Nanti akan saya kirim sertifikatnya menyusul gitu ya. Boleh juga di-scan QR code-nya. Oke, closing statement. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Mohon cerewet dengan pertanyaan, cerewet dengan apapun di Telegram boleh bebas. Jadi kita santai saja. Jangan sungkan untuk mengganggu hidup saya, Vinita dan teman-teman ITEL Board yang lain. Nanti pasti dilayanilah, dijawab. Kira-kira itu saja. Kalau saya closing statement, saya kembalikan ke yang membuka. Oke, satu lagi silakan dicoba ya dibikin audio story-nya dan lain-lain. Tahun depan kita ada ITEL Conference 2024. Kita sedang cari orang-orang kaya yang mau memberikan sumbangan dana sama kita sehingga bisa kasih beasiswa buat guru-guru ikutan ITEL Conference. Tapi silakan siapkan dulu materi-materinya. Siapa tahu Anda beruntung bisa datang ke ITEL Conference secara gratis, dapat beasiswa dari entahlah siapa itu. Beasiswa buat dosen ada dari kampusnya masing-masing. Ya, kami sedang berusaha untuk mencari dana untuk terutama guru SD karena memang ke depan kan akan ada SD lagi gitu ya, ada pelajaran lagi. Tapi yaitu mohon doanya, kami masih lobby sana, lobby sini, ketok pintu sana, ketok pintu sini lah kira-kira begitu. Ya, untuk gambaran, jadi stay tune di Telegram, nanti informasi tentang ITEL Conference tanggal 3 dan 4 Juli 2024. Sudah ada di Telegram juga informasinya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Pas jam 17.00 kita tutup acaranya. Terima kasih semua sudah hadir. Silahkan dinikmati websitenya. Kami tunggu kritik, saran, protes, dan sharing narsisnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.